Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-7, materi yang ke-6, subgroup. Jadi seperti materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang grup. Kali ini kita akan masuk ke materi yang lebih khusus, yaitu subgroup. Jadi materi ini adalah materi terakhir sebelum ujian mid semester. Kemudian materi ini merupakan materi dasar untuk materi-materi sesudahnya. Ya, jadi saya harapkan perhatian dari seluruh mahasiswa. Pada pokok bahasan ini akan diperkenalkan subgroup yang merupakan bagian dari grup. Secara harfiah, subgroup dapat diartikan sebagai grup bagian yang mempunyai sifat-sifat dari grup. Adapun definisinya sebagai berikut. Definisi 6.1. G dengan operasi bundaran suatu grup H disebut subgrup dari G bila dan hanya bila H bagian dari G dan H dengan operasi bundaran juga, jadi sudah sama dengan G, merupakan suatu grup. Ya, jadi dari definisi ini kita bisa tarik kesimpulan H itu disebut subgrup jika dia memiliki, yang pertama, H itu merupakan himpunan bagian dari G. H itu memiliki operasi yang sama dengan G, kalau di sini yaitu bundaran ya, dan H itu harus merupakan suatu grup. Itu ya, definisi 6.1. Contoh, kita bisa lihat di sini. G, himpunan G dengan anggota 1 negatif 1, I dan negatif I, di mana I itu adalah akar negatif 1 atau yang biasa kita dikenal dengan imajiner, terhadap operasi perkalian merupakan suatu grup. Oke. H itu negatif 1 dan 1 dengan operasi perkalian. Buktikan bahwa H subgrup dari G. Ya, penyelesaian. Karena H merupakan himpunan bagian dari G, yang kita pastikan, kita lihat anggotanya, ternyata seluruh anggota H adalah anggota G. Jadi H merupakan himpunan bagian dari G. Maka untuk menunjukkan bahwa H subgrup dari G, maka tinggal membuktikan bahwa H adalah suatu grup. Tinggal itu yang kita buktikan, H adalah suatu grup. Kita buat tabel sailingnya, ternyata didapatkan seperti ini. Kita bisa tarik kesimpulan yang pertama bahwa H tadi ternyata memiliki sifat tertutup. Kemudian bersifat asosiatif. Terbukti bahwa H bersifat asosiatif ya kalau kita buktikan. Ini bebas kita gunakan angka apa saja. Kita buktikan bahwa adanya elemen identitas dalam H itu, ternyata kita dapatkan yaitu 1. Kemudian setelah dapat identitas, ternyata bahwa setiap elemen H mempunyai inverse. Jadi inverse dari negatif 1 adalah negatif 1 dan inverse dari 1 adalah 1 itu sendiri. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa H adalah suatu grup karena H sudah memenuhi sifat-sifat dari definisi 6.1 tadi, maka H kita bisa sebut yaitu subgrup dari G itu sendiri. Ya, di sini silakan kalian cari, kalian selesaikan, kalian coba kerjakan. Benarkah bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan subgrup pada penjumlahan bilangan real? Bagaimana dengan penjumlahan himpunan bilangan bulat kelipatan 5? Apakah subgrup dari penjumlahan himpunan bilangan bulat? Buktikan. Jadi kalau tadi itu contoh itu berkaitan dengan himpunan berhingga atau himpunan yang anggotanya terbatas. Sekarang di pendalaman materi ini himpunannya yaitu himpunan yang tak terbatas. Selanjutnya perhatikan contoh 6.1. G sendiri adalah himpunan bagian dari G dan 1 pun himpunan bagian dari G. G dan 1 terhadap operasi perkalian masing-masing suatu grup. Ya, jadi G dan 1, jadi himpunan yang anggotanya 1 ya,
adalah subgrup dari G dan disebut subgrup tidak sejati dari G. Hal ini memperlihatkan bahwa subgrup tidak sejati yaitu himpunan G itu sendiri dan himpunan yang beranggotakan identitas G itu sendiri. Itu ya. Jadi kalau yang sudah subgrup tidak sejati yaitu himpunan G itu sendiri, himpunan G itu apa? Himpunan yang termasuk grupnya, maksudnya begitu. Dan himpunan yang beranggotakan identitas G. Kalau di sini dalam hal ini berkaitan yang dalam titik satu yaitu satu itu sendiri. Kemudian perhatikan lagi, misalkan G dengan operasi bundaran suatu grup dan H adalah sembarang himpunan bagian dari G dan tidak kosong, agar H terhadap operasi bundaran merupakan suatu grup haruslah memenuhi seperti sifat tadi. Yang pertama, operasi bundaran pada H merupakan operasi linear. Ya, atau dengan kata lain dia bersifat tertutup. Berarti untuk setiap A, B elemen H, maka A bundaran B itu adalah anggota dari H pula. Yang kedua, operasi bundaran pada H bersifat asosiatif. Hal ini dipenuhi sebab operasi bundaran pada G bersifat asosiatif dan H bagian dari B. Jadi saya ulangi, operasi bundaran pada H bersifat asosiatif. Hal ini dipenuhi sebab operasi bundaran pada G bersifat asosiatif dan H bagian dari G. Yang ketiga, elemen identitas U harus berada dalam H. Dan yang keempat, setiap elemen H terhadap operasi bundaran harus mempunyai invers dalam H. Berarti jika A elemen H, maka invers dari A elemen H pula. Mengingat syarat 1, syarat I, karena A anggota dari H dan invers dari A anggota juga dari H, maka A bundaran invers dari A sama dengan U, atau U ini identitas ya, harus berada dalam H. Oleh karena itu syarat 3 atau syarat dapat dihapuskan. Keterangan ini selanjutnya dinyatakan dalam teorema berikut ini. G dengan operasi bundaran suatu grup. H bagian dari G dan H bukan himpunan kosong. H adalah subgrup dari G bila dan hanya bila 1. Untuk setiap A, B elemen H, maka A bundaran B elemen H, atau dengan kata lain H tertutup terhadap operasi bundaran. Dan yang kedua, untuk setiap A elemen H, maka invers dari A elemen H pula. Pada teorema 6.1, jika A, B elemen H, maka menurut 2 dalam teorema itu invers dari B elemen H. Sehingga menurut 1, A bundaran invers dari B itu elemen H pula. Hal ini telah menyatakan tertutupnya H terhadap operasi bundaran dan adanya invers untuk setiap elemen H. Maka teorema 6.1 dapat dinyatakan lebih singkat sebagai teorema berikut ini. Teorema 6.2. G dengan operasi bundaran suatu grup. H bagian dari G dan H bukan himpunan kosong. H adalah subgrup dari G bila dan hanya bila untuk setiap A, B elemen H berlaku A bundaran invers dari B elemen H. Bukti. Jadi ada dua hal yang perlu dibuktikan dalam teorema ini. Kenapa harus dua yang kita buktikan? Pertama, karena di sini ada kata bila dan hanya bila. Artinya ini menggunakan dalam logika kita menggunakan diimplikasi. Artinya pembuktian yang harus dua pembuktian yang kita buktikan. Yang pertama, jika H subgrup dari G, H subgrup dari G ya, maka untuk setiap A, B elemen H berlaku A bundaran invers dari B elemen H pula. Jadi ini kita buktikan. Jadi H ke sini. Ya, kalau di logika P implikasi Q, PB implikasi Q itu sama saja dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Jadi dibalik bisa. Oke. Sekarang H sesuai pertama ini H adalah subgrup dari G. H adalah subgrup dari G. Berarti kita bisa pastikan bahwa H itu grup. Ya, sesuai teorema ini sebelumnya.
Kemudian kita ambil B elemen H. Karena H suatu grup, maka kita bisa simpulkan inverse dari B juga elemen H. Ya, yang kedua ini serasa jelas ya. Kemudian yang ketiga, ambil A elemen H dan inverse dari B elemen H dan suatu grup. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa A bundaran inverse dari B itu elemen H. Ya, karena kita sudah pastikan A itu elemen H. Inverse dari B elemen H juga. Berarti kalau operasi yang sama-sama di elemen H, karena H ini grup, maka hasilnya juga elemen H pula. Ya, jadi A bundaran inverse dari B itu elemen H. Sehingganya terbukti ya bahwa A bundaran inverse dari B itu elemen H. Ini yang pertama sudah terbukti. Sekarang kita buktikan yang kedua. Yang kedua berarti kita balik bahwa A B elemen H berlaku A bundaran inverse dari B elemen H, maka H itu adalah subgrup dari G. Kita akan balik. Jadi kita lihat yang kedua. Jika untuk setiap A, B elemen H berlaku A bundaran inverse dari B elemen H, maka H adalah subgrup dari G. H bukan himpunan kosong. Ambil sembarang C elemen H. Menurut ketentuan, C bundaran inverse dari C elemen H. Karena C bundaran inverse dari C sama dengan U, maka U elemen H. Ini berarti H memuat elemen identitas U. U di sini harus huruf kecil ya, pengertian. Ambil sembarang D elemen H dan U elemen H. Menurut ketentuan maka U bundaran inverse dari D elemen H. Karena U bundaran inverse dari D sama dengan inverse dari D, maka inverse dari D itu elemen H pula. Ini berarti setiap elemen H memiliki inverse. Oke ya. C elemen H dan D inverse dari D elemen H, maka C bundaran inverse dari D elemen H. Padahal C bundaran inverse dari inverse D sama dengan C bundaran D, maka C bundaran D itu elemen H pula. Hal ini berarti H tertutup terhadap operasi bundaran. H bagian dari G dan G dengan operasi bundaran suatu grup, maka operasi pada H bersifat asosiatif pula. Dan kapelah bukti bahwa H suatu grup yang merupakan subgrup dari G. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke materi berikutnya, perpangkatan setiap elemen dari suatu grup sehingga selalu ada yang sama dengan elemen identitas. Hal ini akan kita gunakan untuk membuktikan teorema berikut ini. Jadi ingat ya, suatu grup berhingga. Ini himpunannya berhingga, ada batasannya. Oke, teorema 6.3, G dengan operasi bundaran, suatu grup berhingga. H bagian dari G dan H himpunan kosong. H adalah subgrup dari G bila dan hanya bila setiap A, B elemen H berlaku A bundaran B elemen H. H tertutup terhadap operasi bundaran. Jadi ingat, ini teorema untuk berlaku hanya untuk grup berhingga, grup yang anggotanya terbatas. Ada dua hal yang perlu dibuktikan di sini. Sama lagi, ini menggunakan kata bila dan hanya bila. Berarti kita akan membuktikan dua arah. Yang pertama, jika H subgrup dari G, maka tertutup terhadap operasi bundaran. Ya, kita akan buktikan. H subgrup dari G berarti H dengan operasi bundaran suatu grup. Berarti untuk setiap A, B elemen H berlaku A bundaran B elemen H. Terbukti ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika untuk setiap A, B elemen H berlaku A bundaran B elemen H, maka H adalah subgrup dari G. Kita coba buktikan ya. Ambil sembarang A elemen H. Karena H tertutup terhadap operasi bundaran, maka kita bisa simpulkan bahwa A bundaran A sama dengan A pangkat 2 elemen H pula. A pangkat 2 bundaran A sama dengan A pangkat 3 elemen H pula. A pangkat 3 bundaran A sama dengan A pangkat 4 elemen H, dan seterusnya. Semua sampai A pangkat N itu kita bisa sebut dengan elemen H juga.
Jadi A1, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3 sampai A pangkat N dan seterusnya semuanya berada dalam H. Tetapi H adalah himpunan berhingga, maka pasti ada pengulangan dalam A pangkat 2, A pangkat 3 dan seterusnya sampai A pangkat berapa, itu pasti ada pengulangan. Artinya misalkan ada bilangan-bilangan bulat R dan S, ya, misalkan ada bilangan bulat R dan S dengan S itu lebih dari 0 dan S itu kurang dari R, yang memenuhi A pangkat R sama dengan A pangkat S, ya. Jadi A pangkat R sama dengan A pangkat S, berarti A pangkat R dikurang S itu sama dengan U. Ya, saya ulangi. Jadi R dan S itu, R itu lebih dari S. Jadi A pangkat R sama dengan A pangkat S. Jadi sama nilainya. Berarti A pangkat R kurang S itu sama dengan U. Karena AR kurang S kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0, maka A pangkat R kurang S kurang 1 itu elemen H pula. A pangkat R kurang S kurang 1 sama dengan A pangkat negatif 1, inverse dari A. Sebab A bundaran A pangkat R kurang S kurang 1 itu sama dengan A pangkat R kurang S sama dengan U. Ya, jadi A pangkat S kurang S sama dengan U. Jadi A inverse dari A itu elemen H. Sifat asosiatif dari operasi bundaran pada H mengikuti sifat asosiatif operasi bundaran pada G. Terbukti bahwa H adalah subgrup dari G. Ya, pendalaman materi. Jadi B adalah himpunan bilangan bulat satu grup. B3 adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Dan B3 plus merupakan suatu grup. Jadi dengan operasi penjumlahan, ya. Jadi B3 bagian dari B, maka B3 adalah subgrup dari B. B5 adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 5, dan B5 dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup pula. B5 bagian dari B, maka B5 adalah subgrup dari B. Apakah B3 irisan B5 merupakan subgrup dari B? Jelaskan. Secara umum, hal ini dinyatakan sebagai teorema berikut ini. Jadi, dalam materi ini merupakan bagian dari teorema nomor 4. Oke. G dengan operasi bundaran suatu grup apabila H dan K masing-masing adalah subgrup dari G, maka H irisan K suatu subgrup dari G. Bukti, ambil sembarang A, B elemen H irisan K. Maka A, B elemen K dan A, B elemen H. A, B elemen H dan H suatu subgrup, maka A bundaran B elemen H. A, B elemen K dan K suatu subgrup, maka A bundaran B elemen K. A bundaran B elemen H dan A bundaran B elemen K, maka A bundaran B elemen H irisan K. Jadi H irisan K tertutup terhadap operasi bundaran. Ambil sembarang A elemen H irisan K, maka A elemen K dan A elemen H. A elemen H dan H suatu subgrup, maka inverse dari A elemen H. A elemen K dan K suatu subgrup, maka inverse dari A elemen K pula. Inverse dari A elemen H dan inverse dari A elemen K, maka inverse dari A itu elemen H irisan K. Jadi setiap elemen H irisan K memiliki inverse. Ya, kita sudah buktikan dari tertutup inverse memiliki. Dari 1 dan 2 disimpulkan bahwa H irisan K adalah subgrup dari G menurut teorema 6.1.
Kemudian kita masuk ke definisi 6.2. Ya, di sini diartikan bahwa G dengan operasi bundaran suatu grup K dan H masing-masing adalah himpunan bagian dari G, maka KH yaitu hasil kali H dan K adalah himpunan semua elemen A bundaran B dengan A elemen K dan B elemen H, atau ditulis KH itu sama dengan A bundaran B, demikian hingga A elemen K dan B elemen H. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada dua himpunan K dan H dituliskan bersampingan, maka itu sama artinya dengan hasil kali H dan K itu sendiri. Jadi A bundaran B, dimana A elemen K dan B elemen H, di hasil kalinya, hasil operasinya. Nah, contohnya misalnya kalau kita tuliskan himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan pecahan, berarti tinggal kita kali anggotanya, setiap anggotanya saling melakukan operasi. Kemudian definisi 6.3, G suatu grup dan H adalah himpunan bagian dari G, maka inverse dari H adalah himpunan semua elemen inverse dari A dengan A elemen H, atau ditulis inverse dari H sama dengan inverse dari A sedemikian hingga A elemen H. Ya, artinya setiap himpunan jadi kalau ditulis H adalah himpunan bagian dari G, maka inverse dari H itu seperti ini, inverse dari A sedemikian hingga A elemen H. Teorema 6.5, G suatu grup, jika H subgrup dari G, maka yang pertama HH sama dengan H, dan yang kedua inverse dari H itu sama dengan H. Bukti, ambil sembarang Y elemen HH dan Y A bundaran B dengan AB elemen H. AB elemen H dan H suatu grup, maka A bundaran B elemen H. Y elemen HH dan Y sama dengan A bundaran B, dan A bundaran B elemen H berarti Y elemen H. Jadi HH bagian dari H. Ambil Z elemen H dan U elemen H, H subgrup, maka Z bundaran U elemen HH. Tetapi karena Z bundaran U sama dengan Z, maka Z elemen HH. Jadi H bagian dari HH itu sendiri. Dari 1 dan 2 disimpulkan bahwa H sama dengan H. Bukti 2 diserahkan kepada Anda sebagai latihan. Bukti 2 ini, inverse dari H sama dengan H. Ya. Jadi terbukti ya yang pertama tadi. Karena sini penghubungnya sama dengan, maka untuk membuktikan Y sama dengan atau tidak, kita harus buktikan ini dia, HH bagian dari H dan H bagian dari HH itu sendiri. Ya, pada halaman materi kalian juga bisa buktikan teorema berikut ini, di mana G dengan operasi bundaran H dan K masing-masing ada subgrup dari G, maka HK sama dengan KH. Kita akan kalian buktikan. Latihan soal saya berikan 4 nomor, di mana 4 nomor ini saya persilakan kepada mahasiswa hanya mengerjakan 2 nomor sesuai NIM-nya atau NCN-nya, di mana yang nomor ganjil kerjakan ganjil, kemudian yang nomor genap silakan dikerjakan yang genap. Ya, jadi tugasnya itu seperti itu. Jadi tugas untuk mahasiswa, bagi yang mendapatkan nomor ganjil silakan kerja ganjil, bagi yang nomor genap silakan kerja nomor genap. Jadi masing-masing setiap mahasiswa mengerjakan 2 nomor soal. Dan untuk minggu depan kita mid semester, saya harap seluruh mahasiswa mempersiapkan diri dengan baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.